Dari VT kemarin banyak deh yang komen soal rekomendasi tempat makan sekitaran Sumbar. Tapi aku paling setuju sama komen ini. Soalnya persepsi awal aku tentang makan Padang langsung di Padang berubah di tempat-tempat yang aku nggak expect. Kita sengaja lewat daerah yang namanya Malala waktu ke Bukit Tinggi. Tujuan awalnya adalah kopi yang disajiin secara terbalik kayak gini. Tapi ini nanti aja ya kita bahasnya. Jangan salah, ternyata sajian masakannya nggak sembarangan loh. Aku auto nyomot dendengnya, tapi sayang deh dia agak alot gitu. Mungkin kalau baru masak ini harusnya crispy ya. Cuma karena udah kena cabai dan keanginan jadi melempem. Tapi rasa bumbu baladonya oke kok. Si Pak Su ambil tamusu padahal nggak biasanya makan jeroan, tapi doi tergoda banget sama yang satu ini. Ususnya sendiri bersih dan lembut, isiannya full tahu telur dan pas dimakan lumer dah. Kuah gulanya juga medok dan berempah sampai bisa bikin lupa sama geli-geli makan jeroan. Kita juga sharing telur dadar dan belut goreng. Tapi untuk dua dish ini ada tempat-tempat lain yang lebih ninggalin kesan. Pertama, si belut gorengnya. Yang langsung aku notice di rumah makan ini tuh lauknya lebih banyak ikan dan seafood. Dan uniknya nasi putih di sini dikasih selada, toge dan kerupuk merah. Belutnya tuh berbumbu, bukan yang asin doang gitu. Terus yang digoreng kering sampai crunchy dan tulangnya bisa dikunyah bareng dagingnya. Rasa cabai hijaunya seger dan wangi, pas aja nggak komplimen belutnya. Kita juga cobain gulai cumi yang cantik ini. Cuminya fresh, gede dan lembut. Ini seekor bisa lah buat berdua. Kuahnya juara sih, soalnya dia selain tasty tapi aromatik juga. Lanjut soal telur barendo tadi, ini nih inceran kita yang emang spesifik ahlinya telur barendo di daerah Bukit Tinggi. Dan emang approve sih, dari bentuknya aja udah kebayang kan crispy-nya kayak apa. Kita makan berdua bener-bener cuma pakai telur ini doang, ditemenin sambal teri yang ada aroma sedap jengkol dan sambal hijau seger yang mirip sama yang dibelut tadi. Seriusan, kayak gini plus nasi panas aja udah gokil. Kayaknya kita tuh kepincut deh sama modelan sambal hijau seger itu. Buktinya selama di Sumbar, di sini deh yang paling enak dendengnya dan pakai sambal kayak gitu juga. Dendeng di daerah Padang Panjang ini kayak versi lebih gurihnya dendeng cabai hijau favorit kita di Bandung. Tekstur dagingnya aman, nggak alot dan nggak keras. Bumbunya juga meresap banget nimbangin rasa cabenya. Sayangnya waktu di Bukit Tinggi kita nggak ke pasar yang terkenal banyak kedai nasi kapau itu. Tapi kita sempat nitip bungkusin nasi kapau pakai lauk gulai tunjang dan ayam rendang. Yang ini aja udah kacau balau sih gulai tunjangnya. Lembut keterlaluan dan kenyalnya tuh bikin nagih deh. Rasanya gurih dan wangi walaupun kuahnya nggak yang terlalu medok. Untuk ayam rendang sih biasa aja dan walaupun berbumbu tapi agak kurang banyak, jadi nggak sesedap si gulainya. Jadi first impression aku soal makan Padang langsung di Padangnya kebukti salah. Tapi emang harus cocok-cocokan sih dan tahu makan apa di mananya gitu loh. Soalnya tiap-tiap tempat walaupun sama-sama masakan Minang ternyata rasanya bisa beda banget. Satu lagi yang nggak kesampean, makan gulai kepala kakap dan seafood lain tuh sayang banget. Semoga bisa di lain kesempatan deh, tapi tetap ikutin keseruan migrasi makan Desember ini ya.